Dia orang yang idealis, visioner. Dia sangat passionate terhadap pekerjaannya sebagai seorang arsitek dan sebagai builder. Dan dia juga penuh kecintaan terhadap tanah air. Kalau menurut saya dia salah satu diaspora Indonesia yang teladan itu. Pak Iwan itu adalah sosok yang religius. Dan sampai sekarang pun di dalam pekerjaan yang dia lakukan, dia melakukannya dengan hati. Sehingga apa dampaknya? Ya seperti kita lihat bagaimana proyek-proyek yang dia buat itu benar-benar spektakuler. Berarti Anda benar-benar memulai sesuatu dari bawah ketika Anda memulai bisnis ini, mulai dari masa kuliah. Sebelum kuliah, ada masa kecil Anda yang begitu menarik untuk untuk pemirsa tahu. Ini katanya waktu kecil itu sering tidak naik kelas dan hampir tidak naik kelas. Hampir tidak. Iya, tapi sekali nggak naik kelas. Oh, sekali nggak naik kelas. Oh, baik. Gimana itu ceritanya, Pak? Well, the greatest memory untuk saya, memori yang paling indah itu di Kalimantan ya, untuk saya di Pangkalan Bun. Itu usia berapa? Dari lahir Surabaya, langsung dibawa ke Pangkalan Bun. Yeah. Pangkalan Bun kan hutan kan, betulnya kan, betul-betul rumah kita di atas air. Toiletnya juga di atas air. Seringkali sama orang bule kan mereka bilang, oh my house is waterfront. Dia bilang, it's nothing. Rumah saya on the water. Kayaknya raya kan. Dan seringkali kita renang. Jambannya aja saya bilang di atas air, saya bilang gitu. Dan seringkali saya guyonan, kita seringkali menyelam, bukan minum air, tapi menyelam begitu keluar kena ada kuning-kuning di atas gitu kan. That was a great memory gitu. Memory yang indah sebetulnya. It was just beautiful gitu. Kita berlari-lari di under the tropical rainforest ya, betul-betul mandi hujan gitu, and the sounds of birds, nature gitu. Dan waktu itu rumah kita juga di Pangkalan Bun juga nggak ada listrik kan, pakai lilin pertama. Setelah 2-3 tahun lagi pakai generator, tapi nggak ada listrik, jadi malam-malam sudah pakai lilin gitu. And it was just beautiful memory gitu. Dan mungkin memory yang lain ya, yang indah juga mungkin waktu dijalanin nggak enak gitu ya, memory hampir nggak naik kelas. Tiap tahun merasa kok bodoh gitu, kok ya kalau orang Jawa kan bilang goblok gitu. But you know, I mean, I learned that failure is not final dalam hidup kita. Kegagalan bukan sesuatu yang terakhir dalam hidup kita, malah membuat kita mentally tough gitu. Nah, nggak naik kelas satu kali. Pada tahun saya nggak naik kelas, saya juga pergi ke Bali. Jalan-jalan sama teman, pada saat itu saya tabrakan 5 hari. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari luar, apes banget nih anak ini, sudah nggak naik kelas, nabrak tanker truk lagi gitu. Tapi tahun itu tahun perubahan untuk saya. Balik dari nggak naik kelas, tabrakan, setelah 5 hari saya diobatin, ternyata saya tidak apa-apa, cuma tulang putus beberapa aja gitu ya. Cuma tulang putus beberapa. Setelah itu saya ditaruh di satu kelas. The best of the best, yang terbaik itu di kelas itu. Nah, saya nggak naik kelas, nomor buntut yang the best of the worst. Sisanya orang-orang yang terbaik semua di kelas itu. Itu usia 16-an gitu. 16, jadi SMA kelas 2. Nah, tapi menarik sekali bagi saya. Bukannya saya malah mundur, tapi saya malah berhasil di kelas yang itu. Rupanya memang kalau saya lihat, waktu saya tabrakan, saya merasa a sense of purpose and destiny. Kok nggak mati? Ya kan, kalau tabrakan di freeway Bali harusnya dengan tanker truck, sepeda motornya tinggal separuh aja itu, you should have died, mati, atau mungkin juga cacat atau mentally destroyed gitu ya. Tapi itu enggak gitu. Jadi ada sense of destiny, kayak satu awakening, kayak sadar bahwa pasti ada sesuatu yang besar. Ini sebetulnya menurut saya visi awakening dalam sesuatu orang. Kedua, lingkungan yang merubah saya. Lingkungan saya sebelumnya suka dolan-dolan, jalan-jalan tau gitu. Wah, kita pokoknya sepeda motoran kiri dan kanan. Nah, I think that's not bad gitu, karena jadi street smart kan. Tapi lingkungan setelah itu, lingkungan yang academically very smart. Wah, pinter-pinter semuanya. Waktu itu saya kenalan pada satu cewek gitu yang pintar gitu. Dan malu dong cowok gitu kalah sama ceweknya. Jadi kan. Trigger gitu ya. Jadi trigger, belajar, mulai belajar, lalu mulai tutorial gitu. Nah, ini penting banget tutorial, kadang-kadang coaching, les itu, karena itu sebetulnya ngajar kita training. Saya sebelum-sebelumnya nggak kepikir untuk les gitu.
setelah saya les dan teman-temannya pintar-pintar, nah bedanya mindset kan teman-teman pintar. Bagi mereka, oh gampang ya. Yang sebelumnya susah banget ya. Yang ini bilang, oh ini beneficial banget. Yang sebelumnya, oh nggak perlu lah, nanti kalau udah kerja nggak perlu gitu. So that mindset changes everything that I do. Mulailah nilai saya naik bagus. Saya ke Australia sebelum lulus. Setelah itu mulai saya masuk Bachelor of Architecture dan dapat award sebagai desainer yang terbaik, dapat honors degree. But that is the beginning of that journey. Orang tua Iwan Sunito juga melewati masa-masa sulit. Sang ayah sempat kerja serabutan di Pangkalan Bun setelah gagal di Surabaya. Mulai dari memotong kayu, menyadap karet, hingga akhirnya bisa mendirikan toko kelontong yang beberapa kali terbakar. Kegigihan orang tua Iwan Sunito dalam mencari nafkah berbuah manis. Setelah memiliki cukup uang, Iwan Sunito diminta melanjutkan sekolah di luar negeri oleh orang tuanya. Apakah Anda merasa ada pengaruhnya ketika masa kecil itu sehingga membuat Anda begitu kuat saat ini? Ya, saya melihat memang waktu saya balik ke Pangkalan Bun ya, saya lihat rumah kita yang sama gitu, yang pokoknya sampai abekusnya untuk ngitung-ngitung kayak Chinese, gaya Chinese dulu itu masih ada gitu. I was actually really moved gitu, sampai nangis gitu ya, just karena melihat pengorbanan mereka, fighting spirit mereka yang luar biasa. Karena rumah kita sangat basic kan, di atas air di kota Pangkalan Bun, biarpun kota pun kota desa itu kan. Nah, bagaimana mereka merintis dari kerja orang lain, kerja sama orang lain, dari dasar, potong sirap, menabung satu demi satu, sedikit demi sedikit supaya untuk anaknya bisa sekolah ke luar negeri gitu. Dan itu pun mereka sudah thinking ahead gitu, mikir jauh daripada saya bisa pikirkan. SMP sudah mulai saya dileskan bahasa Inggris setiap hari. Sehari seminggu sekali. Orang lain nggak dikasih les bahasa Inggris. Saya tanya, Papa kenapa? Karena saya udah mikirkan suatu saat saya akan kirimkan kamu untuk ke luar negeri. Wow, orang lulusan high school, bisnisnya di Kalimantan, punya visinya jauh di depan gitu. Nah, itulah yang membuat saya sangat terharu dari sifat mereka yang sangat tidak showing off, tabah dan tekun gitu. Apakah norma-norma itu atau filosofi itu juga yang sekarang Anda pegang dalam kehidupan? Kita mengajarkan salah satu value yang betul-betul dari Papa Mama itu tentang family is number one. So we teach our children that family is number one gitu. Pokoknya nomor satu keluarga deh, gitu. Nomor dua baru karir deh gitu. Tapi family is everything. Gimana caranya membagi, Pak? Ya menarik sih. Banyak orang bertanya kok bagaimana ngaturnya, sudah sibuk bisnis juga sibuk untuk mentoring anak-anak muda gitu kan, dan juga dengan family gimana gitu. Nah, ada batasan-batasan dalam hidup saya. Jadi waktu Monday to Friday waktu kerja, malam waktunya family, minggu malam kita selalu harus dinner bersama sebagai keluarga. So we make sure kita selalu spend time bersama-sama. Nah, masih ada menu Indonesia khusus yang selalu menimbulkan kerinduan di hati Pak Iwan? Selalu pengen dimakan ini gitu. Yang paling nomor satu ya pasti bakwannya Surabaya, ya kan. Kedua mungkin sop buntut gitu, sama soto rawon gitu, rawon gitu ya, sama soto gitu, itu yang mungkin favorit saya gitu. Sama rujak cingur kalau ke Surabaya, jangan lupa itu. Itu nomor satu. Di Australia bisa mendapatkan itu, Pak? Jarang. Cingurnya nggak dapat. Cingurnya orang ono. Kita bersyukur kalau kita diberikan, tapi jangan merasa kita lebih daripada orang lain. Jadi jangan sombong deh kalau ditaruh di keluarga yang berhasil atau menjadi sekolah yang bagus, karena itu talenta gift yang kita dikasih gitu ya.